Udah makan malam nih? This call is now being recorded. Belum, Pak. Masih makan sebenarnya tadi. Tapi nanti bisa sambung lagi nggak makannya? Bisa, Pak. Aman, Pak. Oh, bisa ya, mantap mantap. Oke, Budiono, apa kabar? Halo, Bapak Budiono. Oke, baik sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Ibnul Quran Al-Fatihah. Bagi muslim sangat menyesuaikan. Ya, mulai. Selesai. Mahasiswa Bapak ya, hari ini Bapak akan mempresentasikan tentang pengenalan dari teknologi informasi dan komunikasi ya. Oke, layarnya udah dibagikan, ada kelihatan? Ada ya, ada kelihatan nih Romeo, Pak Kelihatan, Pak, sudah. Budiono, kelihatan ya. Oke ya. Baik, yang pertama itu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sesuai dengan mata kuliah ini ya, tentu kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, pengertian dari teknologi itu apa? Jadi, teknologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti keahlian, dan logia yang berarti pengetahuan. Jadi dalam pengertian yang sempit, teknologi itu mengacu pada objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Sebenarnya teknologi ini dari zaman dahulu kala udah ditemukan juga ya. Sebelum lahirnya mesin pemintal atau mesin konveksi ya, yang seperti sekarang kan banyak tuh kayak mesin jahit yang bisa bordir sendiri ya. Sebelum lahir itu tuh sebenarnya mesin-mesin produksi sudah terlahir sebelumnya. Nah, sebuah teknologi yang diciptakan pada era revolusi industri 2.0, 3.0 sampai 4.0. Jadi perkembangan sebuah revolusi industri itu ya, apalagi sekarang di 4.0 nih, perkembangan itu lebih ke digital komunikasi, digital teknologi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jadi teknologi itu adalah perpanjangan tangan manusia agar dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Jadi dengan demikian secara sederhana teknologi itu bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, artinya begini, kalau misalnya kita mempunyai ladang sawit, katakanlah ladang sawit kita itu sekian hektar. Coba kalau misalnya kita bisa membuat suatu alat untuk mengambil buah sawit itu ya secara otomatisasi. Nah, mungkin lebih dimudahkan gitu dengan adanya teknologi. Sementara kalau misalnya kita mendodos sendiri, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi memasukkan ke dalam bak mobil pengangkutnya itu. Nah, jadi kalau misalnya dengan menggunakan teknologi bisa saja kita menghasilkan sebuah robot untuk mengambil buah sawit dan memasukkannya langsung ke bak mobil pengangkut. Nah, seperti itu. Nah, itu dari kecanggihan dari perkembangan teknologi dari mendodos berubah menjadi mengambilnya secara robot atau menggunakan teknologi robotik. Nah, kembali lagi ke pengertian dari sebuah informasi. Jadi informasi itu adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat. Nah, atau dengan kata lain, informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data yang berguna bagi pemakai. Jadi data-data itu semuanya kita olah sehingga menjadi sebuah informasi yang mana informasi itu berguna bagi kita, bagi pemakai. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita mengatakan, "Oh, data, data," tapi kita sebenarnya tidak tahu juga, data itu apa, nah gitu. Kemudian informasi itu apa. Nah, ternyata teknologi dan informasi itu dia saling berkaitan, nah erat kaitannya gitu. Nah, kemudian ciri-ciri informasi yang berkualitas itu seperti apa? Nah, yang pertama tentu harusnya akurat.
Akurat di sini artinya informasi itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, contoh hari ini, hari Sabtu. Nah, pada tanggal, 23 Oktober 2021. Nah, benar-benar hari ini adalah hari Sabtu. Nah, artinya informasi yang kita berikan hari ini tanggal 23 Oktober 2021 adalah hari Sabtu. Benar hari Sabtu, bukan hari Jumat. Nah, itu. Jadi informasi itu merupakan satu informasi juga. Nah, sehingga informasi yang kita berikan itu memang benar-benar akurat. Kemudian pengujian biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda dan apabila hasilnya sama maka data tersebut dianggap akurat. Nah, kemudian yang kedua, tepat waktu artinya di sini adalah informasi harus tersedia atau ada pada saat informasi diperlukan. Artinya gini, saat kita butuh satu informasi, nah itu tuh memang benar-benar kita dapatkan informasi tadi. Nggak perlu kita menunggu beberapa waktu pula. Nah, apa contohnya kira-kira? Contohnya adalah informasi yang kita terima tepat waktu itu adalah misalnya kita mengetikkan di Google Search Engine ya. Google pasti udah tahu Google semuanya. Misal contoh eee apa ciri-ciri informasi yang berkualitas, enter, maka keluar nanti akurat, tepat waktu, relevan. Artinya apa? Ketika kita butuh informasi itu harus selalu tersedia. Nah, itu pada saat informasi kita perlukan, nggak perlu kita menunggu lama-lama. Nah, seperti itu. Jadi informasi itu harus tepat waktu. Nah, kemudian yang ketiga, relevan. Artinya, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, harus sesuai dengan dibutuhkan ini tidak berlebih-lebihan. Nah, tidak pula kurang, tapi pas. Nah, pas tuh artinya pas butuh, pas ada, cukup. Nah, gitu. Kemudian lengkap. Lengkap di sini artinya informasi itu harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Artinya jangan sampai terjadi nanti miss di dalam pemberian informasi. Artinya memang benar-benar kalau misalnya hari ini adalah hari Sabtu, ya memang kejadian hari Sabtu. Jadi memang lengkap informasinya. Nah, kalau misalnya sebuah informasi yang kita butuhkan tuh adalah di Jalan Cipta Karya Ujung, ada terjadi, Maulid Nabi. Nah, memang harus jelas Cipta Karya Ujung ini banyak, di masjid apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu contoh ya. Jadi informasi itu harus lengkap sehingga ciri-ciri informasi itu berkualitas. Nah, jenis-jenis informasi itu meliputi apa saja? Ada namanya absolute information, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kemudian substitutional information, itu jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Ayo kita bahas yang pertama. Absolute information yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Artinya, informasi itu benar-benar dikatakan absolut atau bersifat mutlak. Nah, itu sehingga tidak perlu lagi membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, contoh informasi yang kita berikan adalah laptop berwarna hitam. Nah, memang benar. Laptop itu warnanya hitam atau contoh sholat itu 5 waktu sehari semalam. Nah, ini bagi yang muslim ya. Memang benar, ada subuh, ada zuhur, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Memang 5 waktu sehari semalam. Nah, seperti itu. Sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Ini bagi yang muslim ya. Artinya memang informasi yang kita berikan itu adalah bersifat mutlak, tetap. Tidak informasi yang berlebih-lebihan. Nah, seperti itu. Kemudian substitutional information. Artinya jenis informasi yang merujuk kepada kasus, di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Kita ingin memecahkan suatu kasus, ya artinya suatu katakanlah suatu scene yang harus kita pecahkan. Nah, bagaimana cara? Tentu kita kumpulkan informasi-informasi tadi. Nah, informasi tadi termasuk ke dalam substitutional information. Kemudian philosophic information itu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Nah, ini biasanya digunakan oleh pemerintahan, nah untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan
atau dikeluarkan nantinya. Nah, kemudian subjective information, artinya jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Artinya seperti ini. Jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia itu bersifat subjektif atau pada satu orang saja. Berarti antara one to one, artinya satu orang dengan satu orang. Nah, seperti itu. Nah, artinya informasi yang berkaitan dengan perasaan manusia ini artinya marah, rasa benci, rasa kesal, nah dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam subjective information. Kemudian objective information itu adalah jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tertentu. Artinya seperti ini. Jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tertentu adalah contohnya adalah di Alam Mayang itu adalah pusat rekreasi keluarga. Nah, objeknya yang kita tonjolkan. Jadi informasi yang berorientasi pada objek. Objeknya yang kita tonjolkan. Di mana objeknya? Objeknya adalah Alam Mayang. Alam Mayang informasinya adalah tempat rekreasi dari keluarga. Nah, seperti itu. Kemudian cultural information yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teknologi informasi itu apa? Tadi kita udah bahas mengenai teknologi, kemudian kita udah membahas juga mengenai informasi. Nah, teknologi informasi itu apa? Oke, teknologi informasi itu adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan, memanipulasi data. Bentar ya, oke. Memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang merupakan aspek strategis untuk pengambilan keputusan. Kemudian teknologi informasi juga adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Nah, itu pengertian dari teknologi informasi. Nah, kemudian komunikasi. Nah, mungkin mahasiswa Bapak udah tahu semua ya tentang komunikasi. Jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, artinya memberitahukan atau menjadi milik bersama. Nah, ini berarti komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna. Komunikasi mengandung makna menyebarkan informasi, pesan, berita, pengetahuan, dan norma atau nilai dengan tujuan untuk mengunggah partisipasi. Nah, bagaimana sih contoh komunikasi? Komunikasi itu adalah salah satu contohnya seperti kemarin ada sayembara atau perlombaan di tingkat daerah ya, mungkin pada tahu ya, kayak mahasiswa ilmu komunikasi kemarin dia melakukan perlombaan dan menang. Ada juara 1, ada juara 3, lomba karya film ya, film pendek. Nah, itu merupakan adalah salah satu cara untuk menyalurkan informasi, pesan ke dalam sebuah film dokumenter. Nah, itu ya. Jadi komunikasi itu adalah ya, ini kurang ke bawah ya. Oke. Komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan, materi pembelajaran ya dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Nah, apa yang terpengaruhi di sana? Nah, contoh seperti film tadi, ada rasa sedih, ada rasa kesal, emosional, penasaran, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam model dari penyampaian pesan di dalam suatu komunikasi. Nah, pada umumnya
komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Artinya mungkin tidak menggunakan bahasa daerah masing-masing, tapi menggunakan bahasa nasional seperti bahasa Indonesia atau bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Kemudian adapun kalau misalnya menggunakan bahasa daerah, nah tentu digunakan yang namanya seperti translate di bawah atau arti dari penggunaan komunikasi bahasa tadi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tidak terjadinya yang namanya miss di dalam komunikasi. Nah, menurut Sesram, jadi menyampaikan pengertian komunikasi ke dalam 3 hal pokok, yaitu penyandi atau encode, signal atau sign, decoder. Jadi penyandi itu adalah komunikator mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi seperti tulisan, bahasa lisan, verbal, simbol, dan visual simbol. Nah, bagaimana sih caranya dulu orang berkomunikasi dari jarak jauh? Nah, itulah salah satu contohnya menggunakan yang namanya media Telegram. Nah, beda dengan Telegram yang sekarang ya. Nah, itu. Kemudian signal atau sign itu berupa pesan, berita atau pernyataan tertentu yang ditujukan dan diterima seseorang. Pesan ini dapat dilukiskan dalam bentuk gerak tangan, mimik wajah, kata-kata lisan, tulisan, gambar foto, dan lain sebagainya. Sementara decoder komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Kesimpulannya adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jadi teknologi modern dalam bidang komunikasi dengan produk yang berupa peralatan elektronik dan bahan atau software yang disajikannya telah mempengaruhi seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Macam-macam teknologi informasi mungkin bisa kita lihat. Yang pertama ada namanya laptop, dashbook, personal digital, asisten atau PDA ya. Kemudian ada kamus elektronik, biasanya kita gunakan untuk hafalin MP4, MP3, flash disk. Kalau sekarang nggak flash disk lagi ya, biasanya kita sudah menggunakan Google Drive. Nah, itu adalah pengembangan dari teknologi. Biasanya kita menggunakan flash disk. Nah, sekarang udah menggunakan Google Drive. Tapi zaman dahulu menggunakan yang namanya disket atau floppy. Nah, kemudian ada namanya komputer-komputer, internet, dan lain sebagainya. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira mahasiswa dan mahasiswi Bapak? Silakan Romeo atau Rio Lesmana. Rio Lesmana kayaknya mau nanya nih. Oke deh, Rio Lesmana. Oke, silakan. Atau Romeo mungkin mau nanya. Tapi slide-nya nampak ya? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke. Romeo mau nanya mungkin. Atau Wulan. Bulan mungkin Pak. Ya Wulan mungkin nih mau nanya nih kayak ini. Pak kapan udahan Pak? Saya mau malam minggu gitu. Oke, Wulan. Ketawa Wulan ya. Aduh, nah, silakan Wulan Sundari. Ada yang mau ditanyain enggak? Oke, enggak ada ya. Ferry. Oke, Pak Budiono. Belum dapat Pak yang mau ditanyakan Pak. Belum dapat lagi. Budiono, aduh, silakan Pak Budiono. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sejauh ini paham ya? Oke. Avandi, Iya Pak. sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Maaf Pak ya Alhamdulillah. baru masuk Pak. Oh, baru dimasuk, gak apa-apa. Kita bahas tentang teknologi informasi dan komunikasi tadi. Oke, Ferry gimana? Ada yang mau ditanyain enggak? Avandi? Pas ya? Pas Pak. Oke, Pas ya? Oke. Jadi pertemuan kali ini kita membahas tentang
pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi serta komunikasi itu sendiri ya. Jadi artinya teknologi informasi dan komunikasi itu tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi tidak pernah bisa lepas yang dari teknologi dan informasi. Maka dari itu sudah sewajarnya kita sudah mulai untuk upgrading atau memperbaharui ya, mengupgrade diri untuk agar lebih mengenal lagi tentang teknologi-teknologi yang mutakhir yang sedang digunakan, apalagi sedang tren di dalam ilmu komunikasi. Apalagi ya kayak video editing, kemudian dan software-software lainnya itu memang harus kita kuasai, apalagi ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi tidak hanya di dalam melakukan syuting video dan lain sebagainya, tapi tentu ada improvisasi, penguasaan dari teknologi juga ya, apalagi editing. Editing itu biasanya banyak yang kita gunakan, ada Adobe Premiere, Adobe After Effects dan lain sebagainya. Nah, tentu artinya kita semua walaupun kita di ilmu komunikasi ya harus bisa juga menguasai namanya teknologi. Walaupun kita hanya sebagai pengguna dari teknologi, tapi setidaknya kita harus mengupgrade diri agar besok tidak terlalu ketinggalan dalam bidang teknologi. Apalagi ilmu komunikasi. Nah, penggunaan layar hijau ya biasanya ya atau green screen. Nah, itu apalagi kalau kayak reporter kemudian dulu Bapak mengira reporter itu ya di belakangnya itu benar-benar ada ornamen-ornamen ataupun item. Nah, setelah Bapak masuk ke komputer, baru Bapak sadar, oh ternyata mereka pakai layar green screen. Oh, ternyata dengan layar green screen itu semuanya itu bisa dirubah. Nah, kayak Rio Lesmana sekarang bisa tampilannya buku-buku di belakangnya ya kan. Padahal nggak buku-buku itu sebenarnya kan, cuma background. Nah, itu. Baru Bapak menyadari ketika Bapak mulai kuliah di komputer. Dulu Bapak bilang, wow, emang keren ya studio dari eh, berita-berita di TV itu rasanya mau pula lah kerja di sana. Oh, ternyata enggak. Nah, ternyata layar hijau semua. Wah, ternyata filmnya Fast Furious itu keren ya film Van Diesel ya kan. Nah, kirain enggak. Oh, cuma layar hijau kemudian dibentuk dalam bentuk animasi After Effects. Nah, itu mungkin yang akan dipelajari nanti untuk pengukuhan atau pengenalan teknologi lebih lanjut ya setelah belajar PTI ini nanti. Oke, mungkin itu aja yang ingin Bapak sampaikan. Selamat bermalam minggu semuanya. Tapi malam minggu nggak ya? Kami nggak malam minggu, Pak. Jadi malam kelabu namanya. Oh nggak sempat. Ya Allah, nggak sempat. Wah, kalau malam apa beda lagi ya malam Jumat ya. Yasinan, Oke. Pak, maksudnya, Pak. Yasinan. Oke, Rio Lesmana silakan nunjuk tangan nih kayaknya. Halo Pak. Halo, ya ini Bapak di sini nih. Ini ada yang buat kepikiran sebenarnya nih Pak. Apa? Kayak tadi kan teknologi informasi dan komunikasi ya Pak. Jadi dengan adanya teknologi, jadi informasi itu mungkin bisa cepat tersebar ya Pak. Dan perkembangannya itu luas ya Pak. Benar. Dan kadang-kadang ada miskomunikasi itu, misinformasi juga buat salah satu apa namanya berita-berita yang nggak relevan, yang nggak valid itu juga ikut tersebar gitu, dan orang-orang gampang percaya gitu Pak, kayak berita hoax atau lain-lainnya gitu. Jadi apa tindakan yang harus dilakukan media massa atau media penyebaran itu untuk meminimalisir tindakan tersebut? Oke, kalau di Facebook biasanya kan ada namanya semacam privasi ya atau private ya. Biasanya kan setiap kata-kata yang mengandung sara itu kan dilakukan proses pemblokiran ya, pemblokiran atau mungkin dilaporkan ya bahwa itu kata-kata yang tidak baik. Nah, kalau misalnya mengenai hoax, nah ini agak keren-keren apa juga nih, apalagi siapa nama itu Ruben Onsu ya, mungkin beberapa waktu yang lalu itu pernah terjadi juga masalah hoax juga. Nah, inilah hebatnya netizen Indonesia nih ya kan. Nah, ini cerita netizen pula lagi ya kan.
Netizen Indonesia ini ibarat pemain bola ya kan, yang main orang lain ya kan, yang berkomentar dia ya kan. Nah, gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita itu sebagai mediator di dalam pengembangan eh, berita ataupun menyeleksi berita mungkin ke arah sana ya Rio Lesmana ya. Jadi menurut Bapak begini, kita tentu harus memiliki informan yang terbaik ya. Apalagi kita sebagai tim media massa nanti akan ilmu komunikasi ini kan tidak hanya ke diplomat larinya kan, ada yang ke media online, ada yang ke media cetak. Nah, saran Bapak itu kalau memang ada berita itu ya benar-benar diseleksi. Itu langkah pertama. Seleksilah berita yang ingin dimuat atau dinaikkan di surat kabar. Apakah berita tadi benar-benar asli atau hoax? Karena kita harus mengkonfirmasi juga kepada orang yang kita beritakan di Lesmana. Jadi agar tidak ada terjadinya tuntutan seperti di Undang-Undang ITE kan gitu kan. Nah, itu. Nah, ini kayak portal-portal berita itu kan memang mengemas bahasa, kemudian yang kedua ya, yang pertama seleksi, yang kedua pengemasan bahasa itu juga benar-benar kita harus kemas bahasanya dengan baik agar yang kita bicarakan atau Ibu Bunga tadi tidak tersinggung. Nah, kan katakanlah seperti itu, Ibu Bunga, Ibu Tari kan gitu kan, tidak tersinggung. Kemudian bagaimana sih salahnya menseleksi? Ya memang harus sebaiknya berita yang mantap dan berita yang bagus itu memang harus berita yang kita kunjungi langsung secara langsung baru kita muat ke dalam media massa. Nggak bisa kita langsung-langsung saja mengetikkan dan lain sebagainya, itu nggak boleh juga seperti itu Rio Lesmana. Nah, kalau untuk programnya Rio Lesmana tanyakan, aplikasinya banyak sekarang pengembang-pengembang program yang lagi membuat program pembeda antara hoax dengan yang berita asli. Bagaimana caranya? Tentu seperti Facebook lah. Facebook udah mengembangkan ya kan. Mark Zuckerberg sudah mulai mengembangkan antara berita yang asli dengan berita yang palsu. Kemudian Twitter juga sudah mulai mengembangkan hal yang sama. Nah, ini meminimalisir yang namanya anti hoax. Nah, kayak rilis mana ya? Ya ada 2 poin yang penting. Yang pertama seleksi, yang kedua dari segi bahasa harus dikemas dengan baik. Oke. Mungkin gitu. Kalau Bapak ceritakan nanti skripnya nanti bingung Rio Lesmana nanti. Tekan ini if, then else. Ini tekan skripnya beda, bingung nanti ya kan. Maka dari itu Bapak sampaikan secara umum saja. Jadi kalau untuk pengembang programmer itu sudah mulai membuatkan skrip untuk hoax. Itu contohnya adalah Facebook seperti Mark Zuckerberg. Ya sedang mengembangkan di dalam dalam sebuah riset prinsipal namanya atau riset fundamental ya, dia mengembangkan skrip di dalam untuk melakukan proses hoax tadi ya, untuk membedakan ini berita asli dengan berita yang palsu. Twitter juga seperti itu. Karena kan dua media yang paling hits sekarang kan kayak Facebook, Twitter ya. Kalau misalnya IG itu ya paling mungkin baru-baru kemarin pula yang booming ya. Tapi kalau untuk Facebook tuh seluruh lini, mau anak-anak, mau muda, mau dewasa, nenek-nenek juga tahu Facebook itu apa ya kan. Tapi kalau IG paling ya kayak sumuran tahun 90-an lah ya yang tahu ya kan. Kayak Rilis mana ya? Mudah-mudahan terjawab ya. Pak, Oke. saya ingin mau bertanya, Pak. Oke. Nah, ini kan mata kuliah kita ini kan ada kaitannya tentang teknologi nih, kan, Pak? Mm-mm. Nah, sementara ini di teknologi di era sekarang di tahun 2021 itu semakin lama semakin canggih. Jadi saya Benar. pernah suatu ketika itu melihat video TikTok yang mana video itu seorang anak muda yang bisa membajak prosesor PLN sehingga lampu-lampu jalan itu bisa mati dibuatnya. Nah, ini apakah memang ada gitu Pak di dalam teknologi yang bisa bisa mematikan lampu listrik lampu jalanan. Ada gitu kode-kodenya, Pak. Oke. Kalau Apakah berita ini betul atau tidak begitu, Pak? Oke. Nah, sebenarnya gini, kami mempelajari yang namanya algoritma ya. Algoritma itu tapi yang biasanya dosen itu pasti memberikan yang baik-baik kepada mahasiswa. Jarang sekali dosen yang mengajarkan kayak mana sih cara menghacking satu web
kayak mana sih caranya nyedot uang 0,1 rupiah dari rekening ini gitu ke rekening kita, jarang. Kepandaian itu kita dapatkan biasanya di forum hacking, forum cracking. Dan alhamdulillah sampai saat ini Bapak belum dapat tuh caranya untuk mematikan PLN itu dari sini dari rumah tetap atau bikin meteran gratis ya kan. Sampai belum pernah lagi itu pikirnya karena yang pertama PLN itu dia pintar. Pintar kenapa? Dia punya link map tracking kita. Dia tahu di mana kita posisi rumah nih. Contoh, kamu nyuri listrik pakai 2 kan ngajarin yang salah pula saya dia kan anggap aja lah kayak gitu ya. Pakai itu cabang itu kan besok kamu pasti akan didatangi PLN sama P2LN apa tuh sama polisi ke rumah untuk nagih. Nah, untuk bongkarin itu. Kalau enggak meteranmu dicabut. Gitu. Saking canggihnya sistem PLN, bahkan lampu di perumahan Bapak ini aja kalau misalnya 500 watt kami pasang, itu ketahuan tuh besok paginya. Datang tuh P2LN tuh ke rumah untuk bongkarin semua bola lampu. Itu peringatan pertama. Kalau kedua, makanya Bapak bingung juga kok ada anak SMA yang bisa mati lampu jalan. Matiin tuh benar. Gimana cara matiin lampu jalan? Ya pergi jalan ke sana, matikan satu kontaknya satu kan, cepret, betul, enggak salah. Tapi matikan by system, hacker internasional aja belum tentu bisa ya kan. Karena sanksinya pidana. Pun kalau bisa nih Romeo, ini serius nih Romeo. Kalaupun bisa sanksinya pidana loh Romeo. Kan merugikan listrik negara karena kan menghidup matikan itu kan daya itu naik turun gitu. Nah, seperti itu Romeo. Tapi kalau ceritanya editing TikTok bisa nggak Pak? Bisa aja jawabannya. Oke, gitu Romeo. Tapi kalau di luar negeri ya karena Bapak juga hobi tengok-tengok situs kayak di forum juga ya kan. Kalau di luar negeri sih bisa-bisa aja kayak Romeo. Itu enggak kita pungkiri kayak di Amerika, apalagi di Israel ya. Itu memang negara-negara yang luar biasa juga ya kan. Adidaya kan, Jerman. Ya, apalagi kalau untuk kekuatan tempur Turki ya kan. Nah, itu bisa tuh dikategorikan benar. Tapi kalau berita yang Romeo bilang itu di Indonesia, enggak deh, kata Bapak. Gitu. Ya, sip Romeo. Oke Pak, terima kasih Pak. Sip, oke. Nah silakan Ulan. Nah, di Rio udah nih Ulan. Pas ya? Halo Pak. Oke, ya. Rio. Saya mau tanya lagi boleh nih Pak? Boleh. Jadi sekarang itu kan memang banyak media massa ini ya Pak, video ya Pak, kayak di berita apa. Tapi untuk sekarang itu jarang orang yang suka media massa itu baca kayak majalah atau apa. Namun karena sedikit minat orang yang baca, banyak jurnalistik yang buat clickbait di judul berita sehingga orang tertarik. Cuman hanya saja clickbaitnya itu sungguh gimana ya, meresahkan gitu Pak, kayak berlebihan gitu, nggak sesuai sama isinya gitu Pak. Jadi Kayak tanggapan Bapak kayak lebay gitu ya. soal clickbait jurnalistik yang dibuat media massa itu tanggapan Bapak gimana gitu Pak? Ya, sebenarnya selagi tidak mengganggu dan tidak sara, sih tidak ada masalah. Karena kan dia membuat klik itu kan kayak klik viewers ya namanya. Jadi asal orang buka Facebook, cepret muncul artikel ya kan. Dia kan juga kerjasama tuh sama iklannya Facebook. Nah, bisa dia dibikinkan di luar iklan Facebook tapi namanya mengcrack cheat engine namanya. Kan gitu kan. Bisa. Tapi biasanya yang legalnya kan kerjasama sama Facebook. Nah, Facebook itu kan memang menawarkan iklan kita. Contoh ada sekian ribu orang yang bisa ditayangkan atau dijangkau oleh iklan ini. Selagi iklannya benar-benar sudah masuk ke Facebook dan benar-benar sudah layak untuk diterbitkan, Bapak rasa tidak ada masalah gitu. Dan asalkan
artikel yang diterbitkan tidak sara ya, artinya tidak mengandung unsur negatif, ya enggak ada masalah juga gitu kan. Tapi yang bahayanya itu kan kalau sekarang ini kan banyak yang disusupi oleh klik, tapi nanti ujung-ujungnya nanti minta PayPal, nomor PayPal, kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, itu yang waspadai itu yang gawat tuh. Nah, ujung-ujung minta kartu kredit. Ya kan, kartu kredit kalau kamu masukkan nanti nomor kartu kredit tuh dia bisa sedot isi kartu kreditmu. Nah, kamu nanti bayarnya nanti tiap bulan ke pihak bank. Nah, itu yang harus diwaspadai. Belum apa-apa udah PayPal ya kan. Nah, itu kan bahaya juga. Jadi memang harus selektif juga kita dalam mencari dan melihat website. Jadi Bapak rasa sih tidak ada masalah selagi positif ya. Tapi kalau sudah ada unsur sara dan negatif, itu yang berbahaya tuh Rio. Oke Rio ya. Ya, oke. Oke, Pak. Oke, sip. Oke, ada lagi Budiono, Apandi, Ferry, Bulan Sundari. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita tutup sampai di sini ya. Karena udah waktunya sholat Isya juga. Bapak sudahi dengan bacakan Imnul Quran Al-Fatihah. Bagi yang muslim saya menyesuaikan Fatihah. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.